Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kumaira dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya ingin membahas materi tentang jaringan komputer dan internet. Kita masuk ke poin pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Poin kedua, jaringan komputer dan internet terbagi menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan internet. Yang pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya, dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Yang kedua, internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Poin ketiga, ada jenis-jenis jaringan lokal yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada WLAN, tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Yang kedua ada LAN, sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel teleport atau antena melalui ISP. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Dan yang terakhir ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota atau metropolitan. Poin keempat ada konektivitas internet. Konektivitas internet terbagi menjadi dua, yaitu konektivitas internet pada jaringan berkabel dan konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL menggunakan telepon kabel memiliki jenis modem dari 34 Hz sampai 1104 Hz. Yang ketiga adalah LAN atau Local Area Network. LAN menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Berikutnya ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada GPRS atau General Package Radio Service. GPRS adalah jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada akses satelit layanan. Akses satelit layanan adalah internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Poin kelima ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data maupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multi-Access
atau GSM Global System for Mobile. Poin ke-6 ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel terbagi menjadi 3. Pertama, koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Yang kedua ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2/45. Yang ketiga, koneksi dengan Wi-Fi. Jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Dan poin terakhir ada proteksi data saat berinternet. Dan untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya. Apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di alamat situs web? Semua kegiatan tersebut diatur oleh protokol HTTP atau komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suara protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya, nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain, dari percurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.